masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, saya terus mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dan juga memiliki pertanyaan. Teman-teman dapat menghubungi kami melalui layanan bebas pulsa, SMS maupun juga Facebook Televisi Edukasi. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan pada hari ini bersama Ibu Eti di sini. Bu Eti, kita melanjutkan soal yang berikutnya Bu ya. Dan berdasarkan indikator yang ketiga. Kita sudah masuk indikator ketiga yaitu melengkapi naskah drama. Melengkapi naskah drama, tepat sekali. Iya, baik. Silakan Ibu Eti. Baik, adik-adik, ketika adik-adik melengkapi naskah drama, adik-adik harus memperhatikan naskah yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu kita perhatikan ya. Bacalah kutipan drama berikut. Nah, iya, mungkin Cici. saya bantu Ibu ya. Iya, coba Ibu sebagai Cici. Saya sebagai Guntur. Iya, betul. Guntur, kau jangan bersikap tidak sopan kepada orang tua. Biarin aja, toh mereka tidak peduli. Bukannya tidak peduli, tapi mereka sibuk mencari uang buat kita anak-anaknya. Itu hanya alasan saja. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Guntur adalah mundar-mandir seperti orang kebingungan ya. Guntur, jika dinasihati itu, cobalah dituruti. Jangan menuruti kemauanmu saja. Nah, di sini pertanyaannya sekarang, perbaikan kesalahan petunjuk laku nomor 4 pada naskah drama tersebut, yang tadinya dia mundar-mandir ya, sebenarnya dia tidak harus mundar-mandir. Apakah A di sini, Guntur tertawa geli, kemudian ia ngeloyor pergi dari rumah. Ya. Ataukah yang B di sini ya, sambil menggerutu dari teras, Guntur masuk ke dalam rumah. Atau C, sambil melotot matanya dari teras, Cici masuk ke dalam rumah. Atau D, Cici terkekeh kemudian ia ngeloyor pergi dari rumah. Nah, kita di sini harus memperhatikan tadi bahwa tadi ada percakapan antara Guntur dengan Cici ya. Bahwa di sana Guntur dinasihati oleh Cici tentang bagaimana kelakuan dia. Nah, karena tentang kelakuannya, karena dia dinasihati, tentu saja dia akan menggerutu di sini. Di sini ada menggerutunya. Nah, mengapa menggerutu? Sehingga setelah menggerutu ia meninggalkan Cici. Ketika ibu dari teras itu menuju ke rumah. Nah, itulah yang dikatakan bahwa untuk melihat pada naskah drama itu kita harus melihat lakuan yang ada di sana, yaitu apa yang dilakukan oleh tokohnya. Karena tadi ya dalam percakapan bahwa ia dinasihati ya oleh Cici. Kalau dinasihati kecenderungan seorang anak, kalau dinasihati oleh temannya di sini agak menggerutu. Nah, tidak tersenyum ya. Ini dinasihati tertawa geli, tidak tepat. Atau mungkin sambil melotot matanya, ini si Cicinya. Atau mungkin Cici terkekeh, tidak mungkin dalam menasihati dia terkekeh. Nah, seperti itu, sehingga jawaban untuk pertanyaan yang ini adalah yang B. Nah, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu Eti. Tampaknya kita sudah ada pertanyaan melalui SMS dari teman-teman di rumah. Kita lihat terlebih dahulu dari 08199800 sekian. Pertanyaannya adalah, untuk melengkapi kalimat rumpang drama, apakah harus membaca seluruh naskah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan segera kita bahas bersama Ibu Eti di sini. Iya. Baik, Ibu? Apakah dalam membaca melengkapi puisi yang rumpang kita harus membaca secara keseluruhan? Iya. Mengapa iya? Karena untuk mengetahui isi dari dialog yang akan dia lengkapi itu, dia harus membaca terlebih dahulu. Dia harus membaca dialog yang ada di atasnya dan dialog yang ada di bawahnya. Itu harus adik-adik pahami. Mengapa demikian? Karena antara dialog sebelumnya dengan dialog sesudahnya itu ada keterkaitannya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Eti, dan tampaknya kita sudah ada pertanyaan lagi melalui telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Televisi Edukasi dengan siapa? Iya, halo. Dengan siapa? Halo. Halo. Iya, dengan siapa dan di mana? Isra Ardian di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, baiklah. Dan pertanyaannya apa ini? Mau bertanya nih Kak. Iya. Bagaimana cara menentukan amanat yang terkandung dalam kutipan drama? Iya. Itu saja? Iya Kak. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan segera kita jawab bersama Ibu Eti di sini. Ibu Eti, tadi pertanyaan dari Misra ya, dari Bulukumba. Dari Bulukumba. Bagaimana menentukan amanat dalam sebuah naskah drama? Nah, untuk menentukan amanat, terlebih dahulu adik-adik bisa membaca.
membaca secara keseluruhan dari isi drama tersebut. Nah, setelah membaca secara keseluruhan, bisa adik-adik melihat setelah ini dibaca apa isinya. Nah, seperti ini. Seperti ini, apa nanti amanatnya? Coba perhatikan ya, Misra ya. Perhatikan kutipan drama tersebut di bawah ini ya. Kak Reza nanti bisa menjadi pemulung nih ya, maaf ya. Baik, kemudian Ibu sebagai Ananta melambaikan tangan dengan suara lembut. Kemarilah, jangan takut. Aku hanya ingin dekat dengan kamu. Kamu mau ini? Ambillah, tidak usah takut. Nasi kotak ini rasanya enak kok. Iya, dan pemulung dengan tampak ragu-ragu, tapi aku tidak boleh menerima sesuatu dari orang lain yang belum aku kenal. Nah, kemudian ini kutipan yang dirumpangkan di sini. Iya. Terus? Kemudian pemulung berkata, ibuku. Ibumu memang benar. Itu agar kamu berhati-hati. Ambil saja, tidak apa-apa. Kamu lapar kan? Iya, sudah 2 hari ini aku belum makan nasi. Terima kasih. Nah, di sini untuk pertanyaan tadi, apa amanatnya? Tentu saja amanatnya bahwa kita tidak boleh menerima sesuatu dari orang lain. Iya. Nah, itu untuk amanatnya seperti pertanyaan tadi ya. Jadi berhubungan dengan pertanyaan tadi, Bu, ya? Kita harus waspada ketika menerima segala sesuatu dari orang lain yang tidak dikenal. Nah, itu amanatnya. Tetapi pertanyaan di sini untuk yang teman kalian tadi di Bulukumba, bahwa dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan drama tersebut adalah apakah A, mengapa begitu? Ataukah B, ada yang melarangmu? Atau C, siapa yang melarangmu? D, mengapa kamu dilarang? Tadi jawabannya adalah ibumu. Kalau ibumu berarti menanyakan tentang orang. Kalau menanyakan orang berarti siapa. Oleh karena itu, karena ini siapa, maka tentu saja jawabannya adalah yang C. Jadi karena menanyakan tentang tadi jawabannya ibumu di dialog setelahnya. Maka pertanyaannya, karena jawabannya jelas ibumu menanyakan tentang orang, maka pertanyaan yang dialog sebelumnya adalah siapa yang melarangmu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Dan tadi Ibu menggambarkan untuk jawaban dan pembahasan teman-teman atas pertanyaan teman-teman di rumah tadi ya, yang amanah tadi ya. Yang amanah tadi bahwa di dalam sebuah naskah drama kita menentukan amanat. Amanat dari kutipan drama ini apa? Bahwa kita itu tidak boleh menerima segala sesuatu dari orang yang tidak kita kenal. Maka harus hati-hati ya, waspada. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eti, dan itu dia tadi pembahasan kita untuk soal yang tadi. Dan tampaknya kita sudah ada pertanyaan lagi melalui SMS dari nomor 0815116777 sekian. Pertanyaannya adalah, apakah ada batasan jumlah pembabakan dalam drama? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan segera kita bahas bersama Ibu Eti di sini. Baik. Apakah ada batasan? Ada batasan pembabakan dalam sebuah drama atau tidak? Tidak ada batas. Sebetulnya mau berapa babak pun tidak masalah. Nah, di dalam babak ini itu dibatasi oleh waktu. Nah, di sini waktu di sini maksudnya maaf bukan waktu ya, dibatasi oleh adanya perubahan latar atau setting. Misalnya babak pertama itu latar atau settingnya di suatu kelas. Nah, setelah dibatasi oleh tadi latar tadi atau setting tadi di suatu kelas, kemudian setelah itu ada percakapan dialog antara tokohnya, kemudian dilanjutkan dengan babak yang kedua, yaitu settingnya itu di luar kelas ketika diistirahat, misalnya di kantin. Nah, seperti itu. Itu babak antara babak yang satu dengan babak yang lain itu dibatasi oleh adanya perbedaan settingnya. Ya, setting di sini ada setting tempat. Nah, setting tempat di sini ketika adik-adik memainkan peran dalam drama itu sebelum berubah settingnya bisa dibatasi dengan menggunakan kain yang panjang hitam. Nah, biasanya kalau kita membuat drama kan seperti itu. Nah, setelah itu babak selanjutnya ada di mana? Misalnya berlanjut di taman sekolah. Nah, itu berarti babak ketiga. Kemudian babak keempat kembali lagi ke kelas lagi. Itu seperti itu. Itu namanya disebut dengan pembabakan. Di dalam hal ini untuk naskah drama tidak ada batasan, mau berapapun tidak apa-apa. Tetapi di sini yang menentukan adalah durasi drama. Berapa durasinya. Nah, tapi dalam soal-soal ujian sendiri nanti itu untuk soal puisi, pantun, naskah drama itu pasti keluar dan ada Ibu ya? Tepat sekali. Kalau untuk pantun jelas ini keluar bagaimana nanti adik-adik untuk melengkapi pantun, kemudian melengkapi puisi, kemudian yang ketiga tadi melengkapi naskah drama, itu akan keluar dalam soal-soal ujian nasional. Dan itu pasti. Pasti Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Eti atas pembahasannya, dan teman-teman sekalian, kita masih akan terus membahas soal di segmen selanjutnya nanti, tetapi teman-teman jangan kemana-mana karena Siaran Pendidikan masih akan kembali setelah yang satu ini.